Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di episode terbaru dari program Tanya Ustadz dari FutureGate Media bersama saya Maulana. Era sosial media seperti saat ini memberi kesempatan bagi setiap orang untuk berbagi informasi kapanpun dan dimanapun selama memiliki akses ke internet. Salah satunya dengan berbagi pengetahuan mengenai agama Islam melalui aktivitas yang dikenal sebagai dakwah. Brother Villa, selama ini dakwah biasanya dilakukan oleh ahli ilmu atau seorang ustadz. Atau paling tidak oleh mereka yang dikenal sebagai tokoh masyarakat di sekitar kita. Setidaknya orang yang pernah mengenyam pendidikan agama secara formal di kampus-kampus. Belakangan, ketika sosial media sudah semakin menyebar melalui beragam platform, kita kadang menemukan ada saja orang yang menyampaikan pengetahuan serta nasihat dari sudut pandang Islam. Hal tersebut akhirnya menjadi polemik di sebagian orang. Apakah memang orang awam boleh berdakwah seperti layaknya ustadz dan ahli ilmu agama? Namun, sebelum mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita memahami makna dakwah dan kedudukannya dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah ma ba'du. Berdakwah adalah unsur yang paling utama yang menjadikan dakwah ini menyebar, agama ini menyebar. Itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berdakwah. Allah memuji orang yang berdakwah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang paling baik selain dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manzilahnya sangatlah luar biasa, di mana berdakwah ini adalah hal yang paling utama yang mendorong syariat Islam menyebar ke seluruh dunia, dan dia adalah tugas para anbiya, tugas para sahabat, tugas para ulama. Berdakwah tentu membutuhkan syarat dan ketentuan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittabi'ani." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku memanggil kepadanya ala basirah, di atas basirah. Basirah artinya ala ilmu, di atas ilmu. Dari itu ulama mengatakan seorang yang berdakwah haruslah dengan ilmu. Dan ilmu di sini tentu berlevel-level sesuai dengan kemampuan masing-masing. Intinya apa yang dia sampaikan kepada orang lain berdasarkan ilmu. Nah, ini tidak disyaratkan ilmu di sini maksudnya dia harus menjadi sekaliber Imam Syafi'i rahimahullahu taala baru kemudian boleh berdakwah. Tidak kemudian dikatakan harus menjadi selevel Imam Ahmad bin Hanbal barulah seorang boleh berdakwah. Tidak. Masing-masing berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki, sebatas ilmu yang mereka ketahui. Intinya di atas ilmu, meskipun hal itu sedikit. Apa yang diketahui dia dakwahkan kepada orang lain. Masya Allah, sedemikian besarnya peran dakwah dalam Islam. Islam dapat tersebar lewat dakwah, dan orang yang berdakwah pun pada asalnya merupakan aktivitas utama para nabi dan rasul. Tentu saja, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Bahkan, untuk mencapai tingkat ilmu para ulama pun masih jauh dari kata cukup. Jika sudah begitu, masihkah kita diperbolehkan berdakwah sesuai dengan keadaan kita? Orang yang boleh berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang mencukupkan dirinya untuk menyampaikan apa yang benar, menyampaikan apa yang hak pada orang lain, dan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang muslim manapun boleh dia berdakwah. Bahkan orang yang baru masuk Islam pun boleh berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas ilmu yang dia miliki, sebatas apa yang dia kuasai. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang itu mendakwahkan sesuatu yang bukan kapasitas ilmu dia, meskipun dia punya ilmu di bidang yang lain. Misalnya dia adalah seorang ahli hadis, tapi
dia menyelam kepada dakwah kepada fikih yang tidak pernah dia kuasai misalnya, tentu akan terjadi kesalahan. Atau sebaliknya, dia adalah orang yang membidangi masalah fikih, tapi yang dia ingin dakwahkan adalah hadis, di mana hadis tidak begitu dia kuasai, maka ini menyalahi. Intinya adalah seseorang berdakwah sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, berdakwah dari Allah di atas al-ilmu. Setiap muslim, termasuk kita, perlu menyadari kemampuan dan ilmu yang dimiliki. Sehingga ketika memutuskan untuk menyampaikan ilmu untuk berdakwah tidak offside, melebihi batas pemahaman yang kita miliki. Juga perlu sadar diri terhadap kedudukan dan posisi kita di tengah lingkungan. Kita perlu menyadari juga kepada siapa kita akan berdakwah. Jangan sampai ketika ingin berdakwah kepada orang tua, yang terjadi malah kita bersikap kurang ajar dan melampaui batas. Anak yang belum baligh, dia menyampaikan apa yang dia ketahui kepada orang yang dewasa dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sopan. Apabila anak tersebut memang menguasai ilmu tersebut, dan itu tidak termasuk ke dalam kategori tidak sopan, tidak. Diketahui bahwasanya ulama-ulama salaf dulu usianya masih belia. Di bawah umur usia 20 tahun mereka sudah menjadi ulama. Mereka sudah menasihati orang yang lebih sepuh dari dirinya. Jadi usia bukanlah pembatas seseorang untuk boleh berdakwah. Asalkan dia memiliki ilmu, meskipun dia anak yang belum baligh, boleh dia berdakwah, menyampaikan yang hak kepada orang-orang, tentu dengan cara yang telah disebutkan, yakni dengan hasanah, dengan yang baik, dengan mau'izah, dengan peringatan yang baik, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Berdakwalah kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, ini dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang lembut, dan dia adalah syarat dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah kalian berdua wahai Harun dan Musa kepada Firaun dengan ucapan yang layyin, dengan ucapan yang lembut. Karena ucapan yang lembut tersebut menjadikan orang lebih menerima dakwah tersebut. Dan ini metode berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metodologi dalam dakwah ternyata menjadi salah satu syarat dalam berdakwah. Dan hal tersebut juga menjadi cara dakwah dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, bicara soal dakwah, Brother Fillah tentu pernah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya kurang lebih agar kita menyampaikan walau satu ayat. Sebenarnya bagaimana sih pemahaman yang tepat tentang hadis mengenai hal tersebut? Karena jangan sampai saya dan mungkin juga orang di luar sana ada yang terlalu pede untuk memulai aktivitas dakwah hanya berbekal pemahaman pribadi tentang hadis tersebut. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku tentang Islam ini walaupun satu ayat. Hadis ini menunjukkan agar semua orang Islam yang mengetahui satu ilmu di dalam Islam, meskipun ilmu itu hanya satu ayat saja, meskipun ilmu itu hanya satu hadis saja yang dia kuasai, meskipun ilmu itu hanya satu hukum yang dia ketahui, Nabi SAW memerintahkan agar dia mendakwahkan perkara tersebut kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun boleh berdakwah dengan kapasitas yang dia miliki, dengan ilmu yang dia miliki. Tidak ada pembatasan yang harus mengatakan seseorang berdakwah harus menjadi seorang alim dalam bentuk seperti alimnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalau demikian keadaan pembatasannya, dakwah akan mati. Karena tidak ada satu orang pun mungkin di hari ini yang akan mencapai level kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Dari itu yang benar adalah sabda Nabi SAW yang tadi, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yakni sesuai dengan kemampuan seseorang, apa yang dia temukan di dalam Al-Quran, apa yang dia dengarkan dari gurunya, dari syekhnya, dari pemahaman yang benar yang dia miliki. Walaupun hanya itu satu persoalan, dia sampaikan.
bebas, tidak ada pembatasan dalam hal itu. Tidak harus dia seorang ustadz. Orang biasa pun bisa menyampaikan jika memang itu adalah satu ilmu pengetahuan yang dia miliki. Masalahnya tidak semua orang mau berdakwah di hari ini. Tidak semua orang ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain, menasihati orang lain. Karena terperangkap oleh doktrin yang tadi, kamu bukan ustadz, kamu bukan orang alim, jangan berbicara. Ini jebakan. Yang benar adalah seseorang berbicara, tapi dengan apa yang dia kuasai, dengan apa yang dia ketahui. Kalau tidak dia ketahui, maka hendaklah dia diam. Inilah yang maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Kembali kepada pertanyaan di awal tadi, mengenai bolehnya orang awam, bukan ustadz maupun ulama, untuk menyampaikan materi dakwah di depan umum. Di antaranya melalui sosial media yang jangkauannya luas hingga cakupan global. Baik. Fenomena banyaknya tausiah-tausiah yang disampaikan oleh orang-orang di sosmed, oleh orang-orang yang terjun ke dalam dunia internet, mereka berdakwah, mereka menasehati, itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang baik. Kita tidak tahu, barangkali dakwahnya didengar oleh orang lain karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berharap dengan penyampaiannya di sosmed tersebut ada orang yang akan mendapatkan hidayah dengan ucapannya. Tentu itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la in yahdiyallahu bika rajulan khairun lahu min humurin na'am. Seandainya engkau menunjuki seseorang kebaikan, itu lebih bagus daripada onta merah. Ini ternak yang sangat mewah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan keutamaan berdakwah dalam hadis tersebut. Juga seseorang bisa memberikan nasihat, dan nasihat ini didengar oleh orang lain, walaupun itu hal sederhana, pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya orang yang berdakwah di sosmed, itu juga menjadikan Islam semakin kuat. Artinya aktivitas dakwah ini hidup. Kalau seandainya tidak ada yang berdakwah, kalau hanya segelintir orang yang kita bolehkan untuk berdakwah, bisa-bisa akan reduplah cahaya Islam ini, akan dipenuhi oleh orang-orang jahat, akan dipenuhi oleh orang yang tidak berdakwah. Maka kita semangati orang-orang yang berdakwah, walaupun dia bukan seorang alim, yang keilmuannya tidak sampai ke level Imam Syafi'i, atau tidak sampai ke level ketua MUI misalnya. Ya, kita apresiasi dia, karena mungkin niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ya jika kita memposisikan diri sebagai netizen yang menerima dakwah? Sebab bisa jadi banyaknya pendakwah di sosial media membuat kita jadi bingung. Apalagi jika materinya bertentangan dari satu pendakwah dengan pendakwah lain. Khawatirnya kita malah lalai terhadap materi dakwah yang hak sesuai syariat Islam. Adapun terkait masalah bagaimana kita memilah dan memilih pendakwah, maka hal ini dibutuhkan ilmu baru. Itu ilmu baru, yaitu bertanya kepada orang yang ahli. Ini bertanya kepada orang yang dia yakini berilmu untuk menanyakan bagaimana statement orang tersebut, apa konten dakwah orang tersebut, apakah diterima ataukah tidak, itu dengan cara bertanya kepada ahli ilmu. Jadi intinya seseorang boleh saja melihat semua dakwah yang ada di internet itu karena tidak bisa dihindari. Tinggal kita menyaringnya kemudian dengan cara bertanya kepada ahli ilmu. Apakah benar ucapan ini ya syekh? Apakah benar ucapan ini wahai ustaz? Ini cara yang sahih. Ada kemudian cara lain, ini membatasi diri ini dengan cara tidak mendengarkan sama sekali dakwah-dakwah orang yang tidak kita kenali, dakwah-dakwah orang yang tidak populer, keilmuannya di sosmed. Itu juga jalan yang baik, termasuk jalannya salafus saleh. Bahwasanya ilmu ini adalah agama, dakwah itu adalah agama, ilmu disampaikan adalah agama, maka anzur ila man ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kepada siapa engkau melihat agamamu. Tapi dalam kondisi tidak terkontrol seperti hari ini, karena banyaknya orang yang berdakwah di sosmed, masing-masing orang memiliki channel sendiri, entah ratusan dan ribuan banyaknya, susah untuk dihindari. Maka jalan tengahnya adalah dengan cara bertanya kepada
alim ulama tentang kebenaran dari ucapan yang mereka dengar tersebut. Alhamdulillah ya Brother Villa, kita memang perlu bertanya kepada ustadz dan ahli ilmu terkait permasalahan yang belum kita pahami. Seperti perkara dakwah ini, di mana kita perlu menyadari kadar diri jika hendak berdakwah dan tetap kritis ketika menerima dakwah agar tidak terjerumus pada materi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari episode Tanya Ustadz ini. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita untuk kembali bertemu di episode lainnya. Tentu dengan tema berbeda seputar perkara di sekitar kita. Saya Maulana beserta tim FG Media mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.